Hah? Cuma kalau dia dibacain baru bisa. Di dalam kitab At-Tibyan cerita sahabat Nabi, Nabi cerita bawa kambing. Bawa apa? Bawa kambing. Ditanya sama Nabi. Kata sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami dapat hadiah kambing. Dari mana? Di dalam kitab At-Tibyan, dari mana? Kami ragu mau makan ini ya Rasul. Ada apa? Kami tadi pas mau ke daerah engkau Madinah, ada kerajaan kabilah lagi sakit, anaknya nggak pernah bisa sembuh. Ditanya, apakah engkau sahabat Nabi? Iya, saya bilang. Lalu dia kasih saya air. Saya tiupkan, saya bacakan Al-Fatihah. Subhanallah, dengan sebab itu sembuh nih anak. Ini di kitab At-Tibyan. Sembuh tuh anak. Dikasih kami hadiah apa? Kambing. Jelas apa tidak? Bolehkah kita makan? Jawabnya apa kata Rasul? Ikut Rasul makan. Jelas dikasih hadiah kambing, menandakan hadiah ketika orang tiupkan air, boleh nerima hadiah. Tapi saya niup-niup saja. Datang orang bawa botol, nggak ada, bawa kambing. Dia tidak ngamalkan ini. Nanti saya bilang, Pak, mana kambingnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bisiril Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah, yaitu tentang, judulnya masih tentang seputar tentang haji dan umroh. Kemarin terakhir pembahasan kita yaitu tentang tawaf dan sa'i dan halak. Sekarang kita akan membahas pada maghrib hari ini, yaitu mulai dari pembahasan tentang tawaf. Tawafnya seseorang ketika setelah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka jamaah haji yang melaksanakan haji langsung menuju Muzdalifah, menginap langsung menuju Mekah malam harinya tersebut. Bisa besok harinya tanggal lebaran tersebut 10 Dzulhijjah. Maka apa yang dilakukan sebagian orang? Tawaf. Tawaf rukun. Ketika orang tawaf, pertama dianjurkan seseorang ini harus menutup aurat. Kenapa? Karena semua kita, baik laki-laki, semuanya maki sarung kita ini di bawah pusar. Cuma ketutup sekarang sama kaos dalam, sama gamis kita. Tapi nanti kita nggak pakai kaos dalam. Sering kadangkala kebuka, kita kena pusar. Terbuka. Maka dinaikin dikit di atas seperti ini. Kita makainya di atas apa? Pusar. Sampai belakang. Aurat ini depan belakang sama. Sampai belakangnya tersebut. Habis itu ketika kita sudah tawaf, pertama kali tawafnya tersebut startnya lewat Hajar Aswad. Lewat Hajar apa? Aswad. Ada nanti garis. Di sana kita menghadap pada saat tersebut tawaf.
Pertama kita pakaiannya menutup, tapi sunnahnya 3 kali pertama dibuka, dilepit bagian kanan, digitukan. Bagian apa? Kanan. Dan kiri kita menuju Ka'bah. 3 kali, 1, lari kecil pertama, 2. Cuma biasanya kalau naik haji sulit kita praktek lari-larinya. Karena padatnya seseorang. Atau bulan Ramadan kalau umroh. Padat juga. Tapi kalau bisa kita lari mungkin di lantai atas. Bisa. Cuma jauh putarannya tersebut. Lari pada saat tersebut 3 kali putaran. Begitu sudah 3 kali, balikkan pakaian kita di hitungan yang keempat. Jadi kalau kita ngelihat ada orang kelihatannya sebagian badannya itu berarti masih di angka 1 atau 2 atau 3. Tapi kalau sudah angka 4 ke 7 sampai 7 itu menutup pakaiannya tersebut. Maka ketika kita tawaf ini, sebelum kita melaksanakan tawaf harus kita wudhu terlebih dahulu, dan wudhu kita sementara itu yaitu bitaghlidil Imam Malik fi dzalik, yaitu memakai mazhab Imam Malik. Wudhunya niatnya nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar taghlid mazhab Imam Malik. Bahasa Indonesianya, ya Allah, saya niat wudhu mengangkat hadas kecil saya, yaitu tapi saya bersandar sementara mazhabnya Imam Malik. Usap muka 3 kali, tangan 3 kali, rambut sekali. Rambut berapa kali? Tapi semua rambut. Mazhab Syafi'i 3 kali sunnahnya. Imam Malik sekali saja, tapi semua rambut. Basuh kaki. Tetapi bedanya mazhab Imam Malik ada syarat di sini. Syaratnya harus dalk menggosok. Di mazhab Imam Syafi'i sering ada, mohon maaf, sebagian orang wudu buka keran diginikan saja. Mohon maaf, permisi, kakinya diginikan. Jelas digini, tanpa dia pegang. Di mazhab Imam Malik ini enggak sah, mazhab Imam Syafi'i sah. Tapi mazhab Imam Malik, kalau kita pakai mazhabnya Imam Malik harus digosok. Harus pegang. Tangan kita pun harus kita gosok seperti itu. Harus digosok. Nah, begitu kita sudah pakai mazhabnya Imam Malik, boleh pegang istri kita. Jangan istri orang. Istri kita pegang. Begitu putar 1, 2, 3, itu tidak batal wudu kecuali keluar angin nanti. Misalnya kita keluar angin, pergi wudu, lanjutkan saja. Dilanjutkan angka yang mana angka tersebut tempat kita batal wudunya tersebut. Dan sunnahnya ketika kita setelah tawaf tersebut, di sana bapak-bapak ada namanya, disebut namanya beberapa tempat yang sangat penting di sana, yaitu yang disebut multazam. Namanya apa? Sering kita dengar ini nama multazam, tapi jangan sampai kita salah nentukan mana nama multazam. Di kitab pun sering dibawa ini karena saking banyaknya orang salah menentukan multazam. Di sini dijelaskan kama yatawahumu ba'dun nas walaysa huwal bab. Bukan multazam itu pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah, bukan itu multazam. Nama multazam itu dari Hajar Aswad sampai pojoknya pintu Ka'bah. Itu disebut apa? Multazam. Misal ini Hajar Aswad. Kan dia di pojok Hajar Aswad. Di sini pintu. Ini dia pintu di sini. Jelas? Ini dia nama multazam. Perhatikan. Antara Hajar Aswad dengan pintu ini disebut namanya apa? Multazam. Jelas namanya apa? Multazam. Kalau ini pintunya, inilah tempat doa mustajab itu. Di sini nih. Jelas namanya apa? Multazam. Nah, dari Hajar Aswad di sini ada makom Ibrahim. Ingat, makom itu bukan kuburan. Jelas? Itu tempat bekas kaki. Nah, di sini tempatnya antara Hajar Aswad dengan makom Ibrahim disebut dalam bahasa Arab hatim. Hatim namanya. Di sini juga areanya tempat mustajab doa. Antaranya. Jelas?
Hatim namanya. Disebut apa? Hatim. Bahasa Arabnya. Antara ini mustajab juga doa, ini juga mustajab. Doa. Setiap kita melewati Hajar Aswad sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya mencium. Cuma kalau nggak bisa kita cium, cukup melambaikan tangan, cium tangan kita. Jelas? Nah, setiap melewati ini namanya rukun disebut. Rukun. Jelas rukun. Disebut namanya apa? Rukun. Pojokan nih. Di pojokan itu ada namanya Hajar Aswad, ada rukun Yamani. Namanya rukun apa? Rukun Yamani ini ke arah ke pas negeri Yaman. Nah, setiap kita kelebihannya khusus rukun Yamani ini, dia punya kelebihan Yaman ini. Dulu Rasul pernah hati beliau pingin hijrahnya 2 tempat dulu. Pinginnya Rasul. Antara Madinah dengan Yaman. Hijrahnya Rasul itu dulu pingin hatinya Rasul 2 tempat. Antara Madinah dengan apa? Yaman. Pinginnya Rasul. Tapi Allah nentukan di Yathrib, yaitu Madinah. Di daerah Yathrib, di daerah Madinah. Nah, saking pentingnya rukun Yamani ini tidak seperti rukun-rukun yang lain. Negeri Yaman ini punya kelebihan tersendiri. Sampai ada di dalam hadis Rasul mengatakan al-iman fil Yaman. Al-iman fil Yaman. Iman itu tempatnya di Yaman. Jadi kalau kita mau ngelihat orang benar-benar beriman, itu lihat di Yaman benar-benar. Orangnya Masya Allah, sampai saya temukan ada orang, langsung saya temukan ini. Bukan hanya cerita, saya temukan langsung. Orang ini jalan bergeser. Kakinya nggak bisa ini, ada kaki tapi bergeser. Mau ke masjid. Masjid sana, kalau kita naik di sini masjid apa namanya? Al-Amin. Itu naik berapa tangga saja? 1, 2 saja kan. Di sana ada naik gitu tangganya tinggi. Baru bisa naik. Itu saya pergi mau ke masjid salah satu kalau nggak salah Masjid Surur kalau nggak salah namanya. Surur masjid. Maghrib. Ada kajian kebetulan di sana, ada beberapa ulama di sana. Kita diminta ke sana. Begitu kami hadir ke sana, nemukan ada orang. Saya lihat orang tua di benak kita, ya Allah ini kasihan nih orang tua. Saya mau gendong nih sama teman-teman. Kita anak-anak baru. Kita bantu ini kasihan nih orang. Jauh rumahnya. Jalan berdebu. Debu banyak debu di jalan tuh. Begini caranya sampai depan masjid. Dan dia duluan hadir sama saya. Udah di depan pintu ini. Tinggal berapa meter lah kita baru jalan. Berarti dia duluan jalan daripada kita. Nggak tahu berapa jam sebelumnya dia udah jalan dari rumahnya. Yang jelas dia habis asar jalannya. Kalau kita mungkin dekat-dekat maghrib bisalah jalan sampai sana 15 menit. Beliau ini begini, pas kami mau gendong pada saat tersebut, dia katakan, lah, jangan, saya bisa naik sendiri. Kata, enggak saya mau. Kata, istiqomah 5 waktu ke masjid. Pas kita mau bangunin, enggak mau dia. Enggak lah. Saya bisa sendiri, kata dia. Coba. Dan di sana saya melihat ada orang kalau dia ke masjid, bukan tongkat 1 lagi. Kalau tongkat 1 banyak, kalau yang pakai tongkat 1 hampir banyak. Kita lihat, enggak asing pakai tongkat 1. Kalau di sini kan orang tongkat 1 jarang pakai tongkat. Kalau di sana tongkat 1 banyak, yang ke masjid banyak bisa dikatakan. Tapi ada yang tongkatnya 4 pakai seperti kayak model jemuran tuh. Tahu jemuran? Itu ke masjid subuh. Tuh. Masjid-masjid sana setiap hari Kamis khatam Quran seminggu sekali. Imam sama makmumnya tadarus Quran maghrib isya terus. Habis maghrib otomatis sudah itu. Habis maghrib bapak-bapak temukan di sana antara maghrib isya sudah jamaah sama imamnya tadarus Quran. Nanti seminggu sekali khatam Quran. Dan di masjid di tempat kami namanya Masjid Buftem. Namanya Masjid Buftem. Itu pun seminggu sekali khatam Quran karena udah kebiasaan khatam Quran. Jadi benar sabdanya Rasul itu. Benar sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya rukun Yaman ini tidak seperti rukun-rukun yang lain. Kalau di sini ada Hajar Aswad. Hajar Aswad karena ada Hajar Aswadnya. Kita diperintahkan untuk cium. Tapi khusus untuk rukun Yamani kita dianjurkan pun memberi salam. Kasih tangan. Jelas begini. Tidak seperti rukun-rukun yang lain. Jelas seperti ini. Nah, setelah kita tawaf bapak-bapak.
sholat di belakang makom Ibrahim itu. Jelas ada tanda nanti di belakangnya itu sholat. Entah itu pas di belakangnya atau yang penting di belakang sudah. Kayak seperti ini tembok, di belakangnya juga mungkin penuh orang di sana. Kita di belakang, yang jelas di area belakangnya. Setelah kita salam-salam, sunnah minum air zam-zam. Jelas minum, ambil. Kalau ada pakai botol-botol, pakai ada gelas-gelas, pokoknya minum air zam-zam intinya. Kalau nggak bisa ambil di keran, ada biasa gelas dikasih atau ada orang bagikan atau apa, air zam-zam. Minum di sana, niat di sana, kata Rasul, ma'u zam-zam lima syuribalah, hadis Rasul. Air zam-zam ini tergantung apa yang diniatkan. Jadi bapak-bapak, kalau kita niat minum air zam-zam itu pertama diniyah wa dunyawiyah. Pertama niatnya untuk agama kita, dia ada tetap di dalam badan kita. Yang kedua untuk dunia kita bisa ngelancarkan rizki. Yang ketiga niat supaya Allah singkirkan sifat munafik di dalam hati kita. Masuk ini air bersih nih, air suci. Air yang terhormat, tidak boleh pakai istinja. Beda kayak air biasa. Dia nggak sembarangan air zam-zam. Dia punya kelebihan tersendiri air zam-zam minum. Ya Allah, bersihkan hati saya, pintarkan saya. Bisa jadi sebab. Dia punya kelebihan. Mirip dia seperti sesuatu. Air zam-zam ini padahal kita bentuknya air, apa yang kita masukkan niat di dalamnya ini manfaat langsung bisa. Walaupun untuk toko. Loh, apa hubungan air sama toko coba? Jelas? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan. Kalau untuk sehat jelas di badan kita. Ini walaupun untuk orang lain, untuk toko minum. Mudah-mudahan toko lancar. Jelas, padahal kita yang minum. Bisa itu. Mudah-mudahan murah jodoh. Bisa dia itu. Jelas apa tidak? Bisa. Langsung dia. Jelas, nanti beli air zam-zam nanti. Cari air zam-zam. Pak Jumiri cari air zam-zam nanti. Jelas. Cari apa? Kalau ini bukan air zam-zam, air es. Jelas, tidak bisa dia. Cuma kalau dia dibacain baru bisa. Di dalam kitab At-Tibyan cerita sahabat Nabi. Nabi cerita bawa kambing. Bawa apa? Bawa kambing. Ditanya sama Nabi. Kata sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami dapat hadiah kambing. Dari mana? Di dalam kitab At-Tibyan. Dari mana? Kami ragu mau makan ini ya Rasul. Ada apa? Kami tadi pas mau ke daerah engkau Madinah, ada kerajaan kabilah lagi sakit, anaknya nggak pernah bisa sembuh. Ditanya, apakah engkau sahabat Nabi? Iya, saya bilang. Lalu dia kasih saya air. Saya tiupkan, saya bacakan Al-Fatihah. Subhanallah, dengan sebab itu sembuh nih anak. Ini di kitab At-Tibyan. Sembuh tuh anak. Dikasih kami hadiah apa? Kambing. Jelas apa tidak? Bolehkah kita makan? Jawabnya apa kata Rasul? Ikut Rasul makan. Jelas dikasih hadiah kambing, menandakan hadiah ketika orang tiupkan air, boleh nerima hadiah. Tapi saya niup-niup saja. Datang orang bawa botol, nggak ada, bawa kambing. Dia tidak ngamalkan ini. Nanti saya bilang, Pak, mana kambingnya ini? Bercanda saya, Pak. Jelas. Karena di kitab At-Tibyan itu seperti itu. Baca sesuatu. Ternyata Al-Quran ini kalau dibacakan di air ada manfaat. Makanya sering orang-orang datang ke orang-orang soleh. Minta bacain sekali air. Jelas. Minum. Jelas. Ada di sana. Dia direkam ini. Ya, dia direkam. Iya dah. Ada di sana namanya Habib Ali Batu Pahat. Udah wafat di daerah Batu Pahat. Di daerah apa namanya? Malaysia. Batu Pahat. Datang 3 orang dari Lombok. Kalau saya sebut namanya karena dia direkam ini. Saya tidak berani sebut namanya 3. Yang jelas dia ulama 3-3-nya. Bapak-bapak pasti kenal ini orang. Saya nggak sengaja tidak sebutkan namanya. Datang 3 orang ulama dari Lombok. Yang 2 calon ulama. Sekarang dia udah jadi ulama. Sekarang yang 2 ini. Kalau yang 1 ini memang ulama. Jelas? Yang 2 ini muridnya. Jelas yang 2 ini muridnya. Datang bertiga ke sana. Dan ini Habib Ali ini rumahnya subhanallah. Mohon maaf ya, pakai bedek.
Sampai Raja Malaysia mau bangunkan dia, nggak mau beliau. Nggak mau. Rumahnya pas di dekat mall sana, besar mall, sampingnya rumahnya dia. Kecil. Orang ziarah ke sana rame dari Mekah, dari Indonesia. Dan beliau nggak sembarangan mau ketemu orang. Jarang-jarang bisa ketemu. Kalau beliau nggak mau ketemu, nggak ditemuin orang. Misalnya ada tamu, beliau nggak mau temukan, nggak mau dia. Dilihat-lihat orang, subhanallah qadarullah. Ulama yang 3 ini, dia mau berangkat, yang 3 ini. Mau berangkat belajar ini, yang 2 ini. Yang 1 ulama. Yang 2 ini mau berangkat, 1 menuju Mekah, 1 menuju Yaman. Intinya dua-duanya ini jadi imam di sana dulu. Tapi diantar pada waktu tersebut. Masya Allah. Begitu sampai ke sana, subhanallah mau dia keluar nih ulama Habib Ali. Keluarlah dia. Masya Allah. Bercahaya wajahnya, dia kurus, bercahaya Masya Allah. Lembut orang. Duduk di sana, dikeluarkan gabin. Dikeluarkan apa? Gabin. Lagi bicara. Makan beliau ini. Gabin itu. Makan setengah, beliau taruh sana. Diambil sama ulama yang 1 ini. Dia lihat. Makannya dia. Guru saya diambilnya makanan orang. Jelas. Dia ngambil berkah. Iya, ngambil. Cepetan dia ngambil. Untung dia dapat. Gak lama lagi dia ngambil Habib Ali itu. Yang tadi ulama itu. Jelas? Ulama yang besar itu. Ulama besar itu. Yang 2 calon ulama itu. Karena dia lihat gurunya ngambil. Pas dia makan ini ulama. Lagi dia taruh 1. Jelas? Lagi dia taruh 1. Sebelum gurunya ngambil, dia ngambil duluan. Saling lihat sama gurunya terus. Saling lihat. Karena gurunya udah dapat. Subhanallah, sebab itu dia hafal Quran, hafal kitab Riyadus Shalihin. Hafal kitab apa? Riyadus Shalihin. Dia ambil. Jelas. Berkahnya ulama. Berkahnya apa? Ulama. Jelas apa tidak? Makanya ayahnya Imam Al-Ghazali, nama asli Imam Al-Ghazali namanya dia Muhammad, namanya Imam Al-Ghazali. Muhammad, ayahnya namanya bin Muhammad, kakeknya Muhammad, kakeknya lagi Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jelas? Nah, bapaknya Imam Al-Ghazali ini bukan orang alim, bukan orang alim. Bukan orang apa? Alim. Dia tukang tenun, tukang bedagang, tukang apa? Jelas? Cuma setiap dia lihat orang soleh dia nangis. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti ini. Dia senang sama ulama. Setiap datang ulama dia apa kalau bahasanya dia ikram. Dia kasih terus. Dia muliakan. Setiap dia lihat ulama dia nangis. Mudah-mudahan anak saya. Sambil dia berdoa. Setiap dia lihat, padahal dia bukan ulama. Cuma lihat bapak-bapak. Dia namanya Muhammad Imam Al-Ghazali. Bapaknya namanya Muhammad. Cuma orang Lombok takut namakan nama dia ke anaknya. Nanti salah satu kalah. Mati duluan katanya. Hah? Pernah dengar apa tidak itu? Nah, jangan namakan anaknya ini. Nanti mati duluan salah satu. Misal Pak Harun. Punya anak dinamakan Harun juga. Tidak berani dia. Jelas? Tidak apa? Berani. Kenapa? Nanti ada yang kalah duluan. Kata orang. Saya pernah dengar ini kata-kata itu. Loh kenapa? Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin. Subhanallah, saking hebatnya ini ayahnya. Dia berdoa, nangis. Dia lihat ulama, dia hadir majelisnya, dia lihat sambil nangis. Mudah-mudahan anak saya seperti itu. Mudah-mudahan anak saya. Selalu apa yang dia mau ulama, dia ambilkan sendalnya, dia rapikan terus seperti itu. Dia cinta sama ulama, dia senang sama ulama. Padahal dia bukan ulama. Subhanallah, Allah karunia dia 2 anak. Dikarunia berapa? 2. Satu namanya Muhammad yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Punya karangan kitab Al-Ihya. Karangan beliau juga Bidayatul Hidayah. Dipakai seluruh dunia sekarang kitab beliau. Dan punya saudara namanya Ahmad juga. Tapi da'i. Berapa ribu orang masuk Islam sebab Ahmad ini. Tapi ini sebab asal muasalnya orang tua yang suka ulama. Senang sama ulama. Dia undang ulama, dia senang sama ulama.
Sebaliknya, walaupun dia ulama tapi membenci sama ulama, apalagi dia ada garis keturunan ke Nabi, itu tidak mungkin keturunannya jadi orang soleh. Jelas seperti itu. Dia benci sama ulama yang istiqomah. Istiqomah. Dia ada darahnya Nabi di sana. Jelas? Ada darahnya Nabi di dalamnya lagi. Hati-hati orang itu. Apalagi sampai dia mencaci makinya dia, hati-hati dia. Jelas? Hati-hati orang seperti itu. Jelas seperti itu. Kenapa? Katanya di dalam kitab At-Tibyan dan bahkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, darah ulama itu beracun. Darah ulama itu beracun. Setiap kita omongkan dia, Masya Allah. Sekarang Masya Allah kita punya ulama, Masya Allah. Diberikan rezeki, ikut senang kita ngelihatnya. Bangga kita ngelihatnya. Diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya wajib kita mencintai apa? Ulama. Karena kenapa? Ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jelas seperti tidak ini? Ada orang pernah datang, satu yang mengatakan wallahu alam, ini dua riwayat, wallahu alam saya lupa antara Syekh Abdul Qadir Jilani atau ndak Imam Al-Ghazali. Datang 3 orang. Satu dia mau bertanya benar-benar dia mau bertanya. 3 orang nih. Satu niat mau bertanya karena nggak tahu. Yang satu karena mau ngetes. Jelas? Dia mau ngetes. Yang satu dia mau mempermalukan ulama ini. Jelas 3 ini. Model pertanyaan yang boleh sama yang tidak boleh. Datang ini ulama, datang 3 orang ini bertiga janjian temannya ini ke rumah ulama ini. Antara Syekh Abdul Qadir Jilani atau tidak Imam Al-Ghazali. Jelas? Begitu datang, kata beliau mengatakan, engkau mau bertanya ini kan ke sini, kata dia. Dijawab sebelum dia bertanya sudah dijawab. Ini jawabannya, ini jawabannya, ini jawabannya. Dan kamu yang pertama, yang niat benar-benar mau bertanya, engkau sebentar lagi jadi ulama besar dan banyak engkau punya murid dan banyak orang masuk Islam. Dan engkau yang niat ngetes, engkau akan meninggal su'ul khotimah. Jelas? Yang satu lagi niat mempermalukan, itu meninggalnya dalam keadaan di luar Islam. Subhanallah, kejadian ucapan. Makanya ketika kita bertanya itu sesuatu, hati-hati ketika bertanya sesuatu. Jadi pertanyaan itu ada yang dianjurkan, ada yang tidak boleh. Jelas pertanyaan. Pertanyaan apa yang dianjurkan? Pertanyaan yang mengandung amal. Pertanyaan yang mengandung amal. Tapi kalau pertanyaan sekedar dia bertanya, enggak dia mau amalkan. Tidak perlu pertanyaan. Dia bertanya, Pak Ustadz, sampannya Nabi Nuh itu dari kayu apa? Dia bertanya sampai pakai itu. Kayu apa pakainya dibuat? Sampannya, perahunya Nabi Nuh. Kalaupun dijawab, tidak ada manfaatnya. Jelas? Tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa? Siapa yang tikah dia Nabi Adam dengan Siti Hawa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah amal. Maka bertanyalah sesuatu yang menambah apa? Amal. Ketika kita bertanya, kita mau amalkan sesuatu. Bukan bertanya untuk mengetahui, untuk ngasih tahu diri kita tahu. Nah, orang-orang tidak tahu nih saya. Nih. Jelas tidak boleh seperti itu. Jelas seperti itu. Maka ketika orang datang dengan gelas yang kosong, Allah akan isi. Tapi kalau dia datang dengan gelas yang kotor dan isinya penuh kotoran, gak mungkin Allah mau taruh madunya, sir rahasianya ke tempat gelas yang kotor. Rahasianya Allah. Maka perlunya kita bersihkan hati kita. Menambahkan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak. Bapak-bapak ngelihat pakai apa? Jawab jujur. Lihatnya pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Kita sepakat ngelihatnya pakai apa? Pakai mata. Jelas. Kemarin saya pun bertanya seorang ibu-ibu, mirip jawabannya, pakai hati katanya. Loh, kalau kita merem bisa ngelihat apa enggak nih? Jelas. Yang benar ngelihatnya kita pakai cahaya kata Allah. Ngelihatnya pakai apa? Sekarang kita masuk kamar nih. Habis itu dimatikan lampu. Walaupun ngelihat, bisa lihat enggak? Jelas?
Bisa lihat apa enggak? Kita ngelihatnya pakai apa? Cahaya. Makanya ada yang kehalang di mata kita, nggak bisa masuk cahaya, nggak bisa ngelihat. Jelas? Kita ngelihat pakai apa? Cahaya. Dan subhanallah, Nabi Muhammad itu nur, cahaya. Kalau kita masukkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, maka ada yang tidak bisa kelihatan tuh jadi kelihatan. Jelas? Nabi Muhammad itu nur, cahaya. Kalau kita masukkan ke dalam hati kita Nabi Muhammad, banyak sholawat, cinta dengan keturunannya, cinta dengan apa saja ulamanya, maka ada yang tidak terlihat bisa terlihat. Jelas apa tidak? Makanya banyakin apa? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, Bapak Ibu, paling takut kalau udah kajian nama Rasul, pengajian tuh takut mereka. Apa yang mereka takuti begitu ngelihat wajah Rasul tutup nunduk. Takut apa ya Allah? Takut kami. Apa yang mereka takuti? Kumpulnya cuma di dunia tapi tidak kumpul di akhirat. Itu yang paling mereka takuti. Kumpulnya di dunia tapi tidak kumpul di akhirat. Datang Badui, datang orang gunung turun. Apa katanya begitu di majelis Rasul, begitu datang nanya di daerah gerbang sana, pintu. Karena majelisnya sampai belakang. Bertanya ke Rasul sambil berdiri. Ya Rasulullah, teriak dia. Ya Rasulullah. Sahabat yang lain bilang, qasir sautak, kecilkan suara engkau, tidak boleh mengangkat suara di depan Nabi. Kecilkan suara. Suruh kecilkan suara. Karena sahabat tahu tidak boleh seorang mengangkat suara di depan Nabi. Kecilkan suara, tambah dia besarkan suara. Enggak mau. Jelas katanya orang Badui ini. Ada apa? Mata sa'ah, kapan kiamat? Pertanyaannya apa? Kapan kiamat? Subhanallah. Ditanya sama Rasul, apa yang kau siapkan dengan kiamat? Saya tidak ada amal banyak sebagaimana Abu Bakar. Saya tidak ada amal sebagaimana Umar. Saya tidak ada amal sebagaimana Uthman dengan Ali dan Bilal. Cuma saya siapkan yaitu rasa sayang saya kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Almar'u ma'aman ahab. Allah akan mengumpulkan seseorang tergantung siapa yang ia cintai, yang dia idolakan. Maka pada saat tersebut semua sahabat keluar daripada masjid tersebut, semua senang. Karena semua sahabat senang sama Rasul. Bercerita, semua mereka nangis sebab Badui ini. Pertanyaan Badui ini. Terjawab pertanyaan mereka, mereka akan pasti dikumpulkan bersama Nabi. Pada hari itu, padahal bukan hari raya, tapi berubah seperti hari raya Idul Fitri bagi mereka. Jelas saking senangnya mereka ceritakan, Nabi bilang begini, ini ada berita gembira yang kita khawatirkan, ternyata seperti. Bahkan Al-Alamah Habib Umar bin Hafidh beliau mengatakan, walaupun orang 70 tahun sujud di dekat Hajar Aswad, di Multazam nih dekatnya, 70 tahun, tapi hatinya masih terkait sama orang di luar Islam, mengidolakan orang di luar Islam, cara bicaranya kasar, cara rambutnya sebagaimana orang di luar Islam, pakai kalung, pakai anting misal ini, jelas. Cara pakaiannya, buka aurat, sambil minum-minum, berdiri, ketawa-ketawa, ganggu tetangganya, dengar musik, sebagaimana misal orang-orang di luar Islam, maka Allah pun akan kumpulkan mereka bersama orang yang di luar Islam, walaupun rajin ibadah. Jelas? Jelas apa tidaknya? Maka kita belajar ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Ikutin ulamanya. Ikutin apa? Ulamanya. Kata Imam Syafi'i mengatakan kalau mau tahu ulama yang benar, itu biasanya paling banyak musuhnya sama orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu ulama benar sudah itu. Ikutin sudah dia. Insya Allah nggak kesesat kita. Itu katanya apa? Imam Syafi'i. Semoga ulama-ulama kita so dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang ada di Lombok, semoga ulama-ulama kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan rajin mendidik kita dan mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah